Kita libatkan matematika sedikit dulu, plus logika ya. Pelapor diduga ada melakukan kesalahan yang dimana ditegur oleh terlapor, sehingga pelapor memberikan sejumlah uang kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahannya. Berapa sih dikasih semua pelapor? 4 miliar. Oke. Pelapor memberikan kepada terlapor 4 miliar rupiah yang judulnya ini, terlapor ini bukan dari instansi pemerintah, bukan penegak hukum, bukan seseorang yang memakai seragam yang punya wewenang untuk menggabungkan dia. Kalau pelapor bisa memberikan 4 miliar kepada terlapor, berarti berapa besar kesalahan pelapor sehingga dia siap menggulirkan 4 miliar untuk menutupi kesalahannya. Fokus pada situ. Praktisi hukum Sri Daren mengungkapkan bahwa pihak penyidik tak hanya harus jalan dari satu sisi dalam menyelidiki kasus ini, tetapi asal muasal daripada asap apinya harus juga diselidiki, karena hal itu berakibat diduga merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Saya mau bilang ini percampuran tangan kotor, ini permufakatan jahat. Seperti kita menutupi suatu kejahatan yang sudah kita ketahui. Jadi seseorang melanjutkan kejahatannya, seseorang menutupi kejahatan seseorang. Berarti menurut abang harusnya ada yang nggak benar di sini. Menurut abang harusnya si owner skincare ini apa tindakannya pada saat di review ternyata produknya diduga berbahaya ini? Ya, seperti yang lain-lain dong. Dia harusnya mereview dia punya produk, dia membenahi. Berarti ini kan kritik yang baik, kritik membangun. Berarti susah dia mereview, bukan malah dia membungkam kritik dan melanjutkan dia punya praktek yang tidak benar apabila terdapat kesalahan. Bahaya skincare pastinya akan, apabila benar ya ada yang dilanggar, bahaya skincare itu pasti akan banyak mendapatkan dampak negatif kepada kesehatan masyarakat, terutama dari tampak luar ya. Terlepas daripada itu, kalau saya bilang apabila saya lawyernya terlapor, nggak enak, nanti seakan-akan saya seperti gimana ya. Kalau memang terlapor mengetahui ada kesalahan di sisi kanan, seharusnya dia membuat laporan kembali terkait kesalahan yang mereka tutupin. Jadi ini bukan pemerasan, ini adalah uang tutup mulut yang diberikan oleh pelapor kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahan dia. Ini seperti orang yang sedang membunuh lah contohnya, ketangkep. Nah, ini udah jangan dibilang ya, nanti gua bekasi dulu gitu ya. Ini udah nggak benar dulu, ini sudah konspirasi namanya, permukaan jahat. Dia menutupin kesalahan ini melanjutkan kesalahannya. Ya. Jadi kalau ini dinyatakan bersalah, bagaimana dengan ini? Oke. Kalau dalam uang dibilang ini pemerasan. Kalau di dalam produk, di dalam perilaku, kalau ini sekarang sudah ditahan, dibilang untuk menutupin kesalahan ini menerima uang, dan hari ini ditersangkakan dan ditahan. Bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan oleh ini? Kan pasti ada. Apa ganjarannya? Kalau memang harus dihukum, ini dua-dua satu paket. Tapi mungkin kejahatannya berbeda. Saya nggak tahu apa ini masalah di sini. Yang tahu siapa? NM. NM pernah nggak menyuarakan tentang produk-produk lain? Ada. Berarti tidak hanya mereka yang disuarakan ya. NM pernah bersuara tentang produk-produk lain juga ya. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya, produk-produk lain meminta NM untuk menutup mulut nggak dengan harga tertentu? Enggak, produk lain itu berbenah dan memperbaiki diri produknya. Oke, berarti niat NM baik dong. Secara nggak langsung kan dia mengawasi secara pribadi ini gitu.
ya kan? Nah, mungkin bablas saja dia di sininya, mungkin di sini marketnya gede atau gimana, begitu ini bersuara ini marketnya terganggu, bisa-bisa saja kan gitu. Jadi daripada lu ganggu market gue, mendingan gue berikan lu sebagian, lu diam aja biar gue punya dapur tetap apa berjalan kan begitu, bisa-bisa saja kan. Nah kalau udah kayak gini abang melihatnya gimana ini nanti mereka bertarung? Saya nggak mau bilang ini bisnis, saya mau bilang ini percampuran tangan kotor, ini permufakatan jahat. Seperti kita menutupi suatu kejahatan yang sudah kita ketahui. Jadi seseorang melanjutkan kejahatannya, seseorang menutupi kejahatan seseorang. Berarti menurut abang harusnya Ada yang nggak benar di sini. Menurut abang harusnya si owner skincare ini apa tindakannya pada saat di review ternyata produknya diduga berbahaya ini? Ya seperti yang lain-lain dong, dia harusnya mereview dia punya produk, dia membenahi. Jadi ini kan kritik yang baik, kritik membangun. Berarti seharusnya dia mereview, bukan malah dia membungkam kritik dan melanjutkan dia punya praktek yang tidak benar apabila terdapat kesalahan. Nah berarti ini abang nanti melihatnya seperti apa dari apa itu kacamata hukum, artinya kan sudah ditahan, nah, otomatis nanti kan disidangkan nih, abang melihatnya seperti apa? Mereka akan bergelut apa ini mereka di persidangan nih? Artinya di sisi lain satu ingin menyuarakan bahwa bahayanya apa itu skincare untuk masyarakat atau skincare yang diduga berbahaya, sama di sisi lain diduga memeras. Abang melihatnya seperti apa nanti? Bahaya skincare pastinya akan, apabila benar ya ada yang dilanggar, bahaya skincare itu pasti akan banyak mendapatkan dampak negatif kepada kesehatan masyarakat, terutama dari tampak luar ya. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nick Mir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan begitu. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Saya hati-hati ya, ada playing victim tuh yang pura-pura baik. Nikita Mirzani sendiri yakin bahwa dirinya bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di kasus ini karena kesepakatannya uang yang diberikan oleh Dr. Reza Gladys tersebut adalah uang tutup mulut agar tidak jadi mereview produk skincare-nya ya, produk kecantikannya. Tentu hal itulah yang nantinya akan jadi bumerang, di mana Nikita Mirzani akan membuka secara terang benderang bahwa produk kecantikan Dr. Reza Gladys tersebut diduga overclaim dan diduga juga mengandung bahan berbahaya. Benarkah demikian? Kalau itu memang benar, Dr. Reza Gladys pun sepertinya akan mengalami kesulitan saat menghadapi pembuktian Nikita Mirzani nantinya di pengadilan. Tentu ia bisa saja akan terpojok karena produk kecantikannya yang dianggap bisa membahayakan konsumen se-Indonesia Raya. Tentu hal itulah yang menjadikan Nikita Mirzani waktu ditetapkan menjadi tersangka yang membuat bahagia geng Dr. Reza Gladys tersebut tersenyum bahagia karena dia ingin menunggu memproses secepatnya perseteruannya dengan Dr. Reza Gladys untuk sama-sama digelandang ke meja hijau. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.